Shalom teman-teman dan ibu guru. Kali ini saya akan mewawancarai pendeta Gereja Buren Pemuda Akademi Pria. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Pendeta Indus Toro. Dan di sini saya bersama nama pendeta Emmanuel STH. Oke, langsung saja mulai dari pertanyaan pertama. Amang, apa visi utama gereja dalam melayani jemaat dan masyarakat saat ini? Ya, untuk saat ini zaman teknologi yang maju ini, yang pertama yaitu visinya adalah pemuritan dalam artian membawa orang-orang yang percaya atau orang-orang yang tidak percaya Kristus menjadi percaya pada Kristus. Itu pemuritan pertama. Yang kedua, menjadikan jemaat Kristen menjadi murid Yesus. Artinya bukan hanya peran pendeta atau peran pelayan saja yang mengajarkan firman Kristus, tapi jemaat juga harus. Jadi visinya itu adalah dulu mencari orang menjadi Kristen, dan sekarang adalah jemaat itu sendiri yang berperan bagaimana mengajak orang menjadi orang Kristen dan mengajarkan tentang pemuritan sebagai orang Kristen. Pertanyaan kedua, Mang, bagaimana gereja membantu jemaat bertumbuh secara rohani di tengah kesibukan hidup sehari-hari? Itu dia. Bagaimana gereja Membantu jemaat untuk hidup kesibukan hidup sehari-hari ya. Nah, ini memang bukan hanya pergumulan gereja kita saat ini, tapi semua pergumulan gereja. Karena kita tengok kesibukan saat ini, apalagi di Batam, begitu dia. Baik pemuda maupun orang tua sama-sama sibuk kerja, sama-sama sibuk melakukan aktivitas. Jadi yang pertama yaitu harus melakukan mengikuti teknologi, tetapi teknologi dipakai dengan baik, yaitu dengan cara menyampaikan firman Tuhan, renungan, ataupun mengajak jemaat untuk berdoa, mengingatkan. Itu dia. Ya, itulah yang harus dilakukan pelayan untuk membantu jemaat agar bertumbuh dalam iman. Ketika jemaat sedang bergumul, pendeta harus mendoakannya dan mengingatkan jemaat itu dengan cara pendekatan secara emosional atau menelepon, sehingga mereka pun semakin bertumbuh imannya ketika menghadapi pergumulan ataupun tidak sempat ke gereja karena kesibukan mereka bekerja. Demikianlah. Lagi Pertanyaan dia, Mang, apa tantangan terbesar dalam pelayanan gereja saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? ya tantangannya ini memang krisis jemaat ini tentu banyak tantangan ya. Tantangan saat ini memang ada positifnya tadi kalau kita melakukan firman itu melalui teknologi. Itu ada positifnya sehingga cepat terakses. Tapi tantangannya ketika itu sudah ada di teknologi, jemaat pun tidak ke gereja lagi, gitu ya. Sehingga jemaat tidak lagi menganggap pemberitaan itu sebagai tempat mencari Tuhan atau berdoa. Yang kedua, tantangannya adalah juga teknologi. Orang-orang lebih hidup sekarang hidup hedonisme, apalagi anak remaja, anak koso, pemuda, dan lebih suka dengan kehidupan hedonisme daripada berdoa di gereja bersama dengan teman-teman. Lebih suka nongkrong, lebih suka jalan-jalan, lebih suka wisata, demikian juga orang tua juga seperti itu, lebih suka berjalan-jalan daripada ke gereja. Jadi ini tentang bagi pelayan, bagaimana pelayan itu benar-benar dari dia mengingatkan mereka juga lagi, teruslah mengingatkan, sebab kalau kita tidak bisa memaksakan jemaat itu, karena itu pribadi mereka secara rohani mereka. Ya, lagi. Dan keempat, bagaimana peran jemaat dalam mendukung dan terlibat aktif dalam pelayanan gereja? Iya, memang gereja tidak seperti bagaimana berperan aktif ya. Beda nih gereja ini dengan yang lain. Contohnya kalau di suatu bioskop atau apa, itu orang lebih tertarik kalau kau ikut kegiatan ini seperti itu kan. Memang tantangannya itu memang gimana saya bilang ya. Tantangannya yang pertama, bagaimana jemaat itu memang benar-benar memberikan seperti remaja anak kosong. Dia punya talenta kan gitu. Talenta ini itu harus dimanfaatkan. Contohnya ada yang bisa bagian musik, ada yang bisa bagian olahraga dan lain sebagainya. Jadi ini bisa memacu jemaat
atau pemuda, kita katakan seperti anak sekolah, mereka jadi senang datang ke gereja. Contohnya adalah dibuat contohnya band-band anak musik, musik gereja atau kegiatan olahraga. Jadi mereka senang gitu ya. Kalau hanya monoton, hanya ibadah, hanya kegiatan rutinitas, mungkin anak muda tidak tertarik seperti itu. Jadi begitulah sistemnya, caranya bagaimana mereka lebih tertarik lagi. Kita buat kegiatan yang membuat tergugah apa sebenarnya talenta dari seorang pemuda itu. Ada yang olahraga, ada yang musik, ada dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan untuk pemuridan tadi. Ya, Pertanyaan terakhir, Aman. Program atau kegiatan apa yang disediakan gereja untuk menjangkau generasi muda? Ini generasi muda kan tadi kan? Ya. Memang ke program untuk generasi muda ini memang yang pertama retreat. Retreat ini kadang memang nampaknya kecil, sepele orang muda. Tapi program retreat adalah merupakan suatu kebersamaan untuk remaja dan pemuda. Ketika mereka retreat, mereka mengetahui sambil kita masuk ke firman Allah, ketika beribadah retreat, mereka akan lebih memahami bahwa inilah sebenarnya persekutuan orang Kristen. Jadi itu sangat penting sebenarnya untuk membawa anak-anak. Kalau jujur kita ngomong, anak-anak lebih suka jalan-jalan, retreat. Sambil berjalan-jalan dan kalau bisa mereka itu bahagia, happy. Nah, untuk menarik jemaat-jemaat itu. Kedua, perlu juga dilakukan program, apalagi anak-anak sekarang ini kan ada yang memakai TikTok, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Ini juga penting juga bagi remaja, mereka juga harus berlomba-lomba membuat teknologi dalam Facebook. Contohnya anak ini pandai berkhotbah, ditampilkan gitu dia. Jadi mereka senang, oh ini bisa kayak gini ya, gitu dia. Ada tadi dalam rohani. Jadi gereja juga sebuah program itu dibuat suatu akun dan dibuat bagaimana sedemikian rupa biar tertarik semua orang. Gitu. Jadi orang-orang terpacu. Oh begini, aku pilihlah masuk ke sana, gitu ya. Bagian pemuda. Jadi mereka tidak punya waktu untuk nongkrong, tapi diberikan suatu reward atau suatu penghargaan pada mereka. Jadi pasti senang itu remaja, menurut saya pribadi kan, karena saya melihat pemerintah tadi samping tadi retreat di jalan-jalan, baru yang kedua dibuatlah suatu kegiatan yang memakai media sosial. Orang-orang akan tertarik, apalagi zaman kita sudah maju. Jadi mereka pasti datang ke gereja, mereka pasti akan, aku ikutlah ke sana. Dilihat di sana kan, apalagi dimasukkan retreat, beginilah kami akan gereja pemuda betul-betul ya, kami jalan-jalan. Orang akan terikut, terpancing, gitu. Seperti itu lagi. Ada lagi? Itu saja, Amang. Terima kasih, Amang. Sekian dari wawancara saya. Terima kasih.